wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rudina Dina Syafri sebagai moderator dari kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi toleransi dalam penerapan Pancasila. Tentunya saya tidak sendiri dan ditemani oleh rekan saya. Saya Salsabila. Saya Alisa Nadia Nawaro. Selanjutnya masuk dalam sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para presentator. Di sini rekan saya yang bernama Jessica akan menyampaikan latar belakang tentang kasus yang kami ambil, yaitu kebijakan BPIP mengenai larangan berjilbab pada Paskibra Muslim. Pada tahun 2024, muncul kontroversi yang mengancam nilai-nilai Pancasila, yaitu adanya larangan bagi muslimah paskibraka untuk mengenakan jilbab. Larangan ini tidak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan kebinekaan. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Hal inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi filosofi negara untuk menggabungkan perbedaan tersebut dalam satu kesatuan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, menghindari perselisihan antar ras, suku, budaya, maupun keyakinan bangsa Indonesia juga mempunyai prinsip serta landasan seperti pada Pancasila ayat 1 dan 2, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila 1 dan 2 Pancasila tersebut, tentu saja kita bisa pahami bahwa dalam dasar negara kita diajarkan untuk bertoleransi dan menghargai kepercayaan tanpa memaksakan kehendak orang lain, menghargai adanya perbedaan tanpa adanya diskriminasi, dan masih banyak lagi toleransi yang dapat kita lakukan. Namun, pada tahun 2024 ini muncul kontroversi yang mengancam nilai-nilai tersebut, yaitu larangan bagi muslimah paskibra untuk berhijab. Larangan ini tidak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan kebinekaan. Pada 2024, ada 18 perwakilan paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP, termasuk delegasi dari Aceh. Keputusan ini dianggap mencederai semangat kebinekaan dan toleransi yang menjadi fondasi negara, terutama mengingat bahwa larangan ini dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya yaitu tentang istilah dasar toleransi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nada. Toleransi merupakan sikap menghargai, menghormati, serta menerima perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan, dan masih banyak lagi. Sikap toleransi harus ditanamkan pada diri semua orang, karena dengan adanya toleransi, kehidupan akan lebih tentram dan damai. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain, baik dalam hal keyakinan, budaya, pandangan, atau nilai yang kita pegang. Toleransi berarti tidak memaksakan kehendak orang lain, melainkan memberikan ruang bagi mereka untuk bebas dalam menjalani kehidupannya tanpa adanya paksaan maupun tuntutan. Selain menjamin kehidupan yang lebih tentram dan damai, toleransi juga dapat memberikan dampak yang baik bagi kita, yaitu menjalin tali persaudaraan dengan baik, dapat meminimalisir konflik, menciptakan perdamaian, meningkatkan pemahaman, dan empati, serta mencegah diskriminasi dan menguatkan kehidupan bersosial. Di sini kelompok kami akan memberikan contoh tentang implementasi toleransi dalam masyarakat yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Duta. Baik, selanjutnya adalah contoh implementasi toleransi dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai perbedaan. Kita harus menyadari bahwa di Indonesia mempunyai banyak ragam, suku, budaya, agama, adat istiadat, dan juga keyakinan, sikap maupun kebiasaan untuk mengatasi perselisihan. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus menanamkan sikap toleransi agar persatuan dan kesatuan Indonesia tetap utuh dan terjaga. Yang kedua, kegiatan sosial. Dengan banyaknya keragaman di Indonesia, untuk meminimalisir konflik antar sesama, maka dapat kita lakukan berbagai bentuk toleransi, salah satunya dengan cara mengorganisir kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti
bakti sosial, festival budaya. Untuk memperkuat ikatan sosial, dengan diadakannya hal ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan terjaga. Yang ketiga, edukasi. Dengan ditingkatkannya pemahaman tentang berbagai budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia melalui berbagai program pendidikan seperti di sekolah, seminar, atau workshop, maka warga Indonesia akan lebih mudah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar sesama dan dapat terjalin tali persaudaraan yang erat. Yang keempat, program pertukaran budaya. Dengan diadakannya program pertukaran budaya, memungkinkan terdapat orang-orang dari berbagai latar belakang. Dengan itu, tujuan dari pertukaran budaya adalah untuk saling belajar dan memahami tradisi dari masing-masing daerah. Dan yang terakhir ialah memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan ini bukan berarti kita membiarkan seseorang untuk bebas melanggar nilai maupun norma hukum yang ada di Indonesia. Namun, memberikan kebebasan ini dalam artian kita memberikan kebebasan dalam bertindak, beragama, berpendapat, seperti yang dikatakan pada kutipan Pancasila sila kedua. Dari kasus ini juga menimbulkan beberapa dampak yang signifikan. Berikut pemaparan materi tentang dampak kebijakan BPIP yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salsa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kebijakan BPIP. Dalam aturan larangan jilbab bagi anggota Paskibraka di tahun 2024 telah menimbulkan kontroversi dan dampak yang signifikan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa dampak dari aturan ini. Yang pertama yaitu protes dan penolakan publik. Banyak pihak yang menilai aturan ini diskriminatif, khususnya bagi para perempuan muslim yang ingin tetap mengenakan hijab selama menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka. Aksi protes baik dari organisasi Islam maupun masyarakat umum muncul di berbagai daerah. Mereka menuntut agar aturan ini dicabut karena dianggap melanggar hak kebebasan beragama dan hak perempuan untuk mengenakan pakaian keyakinannya. Yang kedua ada debat nasional tentang hak beragama. Diskusi luas tentang kebebasan larangan jilbab ini telah memicu beragama di Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak yang mengambil dasar dan tujuan dari aturan tersebut, serta bagaimana aturan ini sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama. Yang ketiga yaitu tantangan bagi keterlibatan perempuan muslim. Aturan ini juga menimbulkan tantangan bagi perempuan muslim yang bercita-cita untuk berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan seperti Paskibraka, yang selama ini menjadi simbol kehormatan nasional. Yang keempat ada kebijakan pemerintah dan evaluasi tanggapan. Dampak lain dari kebijakan BPIP adalah tekanan terhadap pemerintah untuk meninjau kembali aturan ini. Beberapa tokoh politik dan organisasi keagamaan meminta agar kebijakan tersebut direvisi atau dihapus. Pemerintah kemungkinan akan melakukan evaluasi kebijakan ini untuk meredam protes dan menjaga kestabilan sosial. Dan yang terakhir yaitu pemberitaan media yang intensif. Media nasional dan internasional banyak menyoroti aturan ini, menjadikan isu yang viral dan dibicarakan secara luas. Dampak dari pemberitaan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu hak beragama dan bagaimana hal itu diimplementasikan dalam kebijakan publik. Dari dampak kebijakan BPIP tersebut, tentu ada cara untuk mengatasinya. Kali ini yaitu pemaparan materi tentang cara mengatasi dampak kebijakan BPIP yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mira. Cara mengatasi kebijakan BPIP. Yang pertama yaitu menyuarakan pendapat kita sebagai seorang siswa. Untuk mengatasi pelarangan tersebut, kita bisa menyuarakan pendapat kita bahwa mengenakan hijab saat Paskibraka merupakan suatu bentuk hak asasi manusia yang kita miliki dan suatu bentuk kebebasan kita dalam beragama selagi hal itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua yaitu menggugat kerangka hukum. Tidak hanya merupakan suatu bentuk hak asasi manusia, pelarangan mengenakan hijab juga merupakan bagian dari pola diskriminasi terhadap perempuan muslim. Juga hal itu salah satu bentuk yang bertentangan dengan ketentuan agama dan konstitusi. Kita bisa saja menggugat kerangka hukum yang melarang hijab di lingkungan pendidikan dan menentang dengan tegas untuk menegaskan identitas dan preferensi kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai kebebasan dalam berhijab bagi siswi Paskibraka. Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada pasal 29 ayat 1 dan 2
yang dengan jelas menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa siapapun yang melarang dan menghalangi seorang muslim untuk memakai hijab, maka mereka telah melanggar suatu hukum yang ada di Indonesia, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan ditanamkannya sikap toleransi pada masyarakat Indonesia, maka kita dapat menjalin tali silaturahmi dengan baik, terjalin perdamaian, hidup menjadi lebih tentram, meminimalisir terjadinya konflik, menciptakan rasa kebersamaan, rasa tenang dan aman dalam kehidupan. Selain itu, dengan adanya penanaman toleransi pada bangsa Indonesia juga berdampak bagi negara kita, yaitu kita bisa terus menjaga integrasi bangsa Indonesia dengan baik serta nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Bersih.